Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu makan itu tertua dan abadi. Tiada tandingannya pengindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makanan dalam alam kehidupan, baik saat manusia masih di surga, di dunia, dan bahkan di akhirat nanti. Pertama, makanan dalam kehidupan di surga dijelaskan diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 35 yang artinya, "Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, makan buahnya, nanti kamu masuk orang-orang yang zalim." Selanjutnya dalam ayat 36 surat Al-Baqarah yang artinya, "Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Ayat ini mengandung dua perintah utama, yakni bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama dalam alam kehidupan adalah perintah makan, dan juga menyatakan bahwa larangan pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni adalah larangan tentang makan. Karena Nabi Adam dan Hawa tidak mentaati konsumsi makanan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipindahkanlah mereka ke alam dunia. Jadi kita saat ini berada di dunia cuma karena salah makan atau tidak taatnya Nabi Adam. Semuanya sudah dalam skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalau kita tidak mengindahkan makan, berarti apakah dapat dengan cepat pula kita akan dipindahkan ke alam lain? Berdasarkan ayat tersebut, karena sejak Nabi Adam dan Hawa masih di alam surga, bahwa makanan telah menjadi topik utama permasalahan, maka dapatlah dikatakan bahwa ilmu makan adalah ilmu yang tertua dalam alam kehidupan. Yang kedua, makanan dalam kehidupan di alam dunia. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menyayangi umatnya, sekalipun Nabi Adam dan Hawa telah melanggar perintahnya. Maka tetap ada perintah tentang begitu pentingnya pengaturan makanan di alam dunia yang fana ini. Di antaranya, para ibu harus menyusui anak sampai umur 2 tahun. Surat Al-Baqarah ayat 233. Ini termasuk upaya pencegahan terjadinya berbagai masalah gizi pada generasi hari ini maupun generasi bangsa yang akan datang. Surat An-Nahl ayat 14 yang artinya, "Dan dialah Allah yang menundukkan laut untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, yakni ikan." Surat An-Nahl ayat 69, "Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia." Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa perut dibagi 3 bagian, yaitu untuk makanan, air, dan udara. Dan masih banyak lagi ayat dan hadis lainnya yang terkait dengan makanan di alam dunia. Yang ketiga, makanan dalam kehidupan di alam akhirat nanti. Dijelaskan diantaranya dalam surat Ar-Rahman ayat 52 yang artinya, "Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan." Dalam ayat 54 yang artinya, "Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat." Dan masih banyak lagi ayat yang lainnya terkait dengan makanan di alam akhirat. Ayat-ayat dalam surat Ar-Rahman telah menjelaskan pengaturan makanan itu bukan hanya di dunia, namun juga di alam surga nanti, bahwa makanan menjadi jaminan yang utama.
Jadi ilmu makan dapat pula dikatakan sebagai ilmu yang abadi dalam alam kehidupan. Sebagai simpulan tentang makanan di surga, di dunia, dan di akhirat nanti adalah bahwa kita hidup di dunia sehari semalam dalam 24 jam, tidak pernah ada yang tidak makan, walaupun dia harus berpuasa lebih dari 14 jam. Tetapi sejauh mana ilmu makan yang dimiliki saat ini? Apakah tentang kehalalan zatnya, perolehannya, pengolahannya, serta tata cara mengkonsumsinya? Artinya, begitu penting ilmu makan yang harus dipelajari dan dipraktikkan oleh para orang tua, pelajar, mahasiswa, dan siapa saja, dengan tujuan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk tumbuh kembang generasi yang akan datang, pembentukan akhlak atau karakter, kesehatan, dan juga untuk kecerdasan keimanan, kecerdasan keislaman, dan kecerdasan keihsanan setiap umat manusia. Karena teori religi tentang ilmu makan yang jelas dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, baik tentang makanan di alam kehidupan di surga, di dunia, dan di akhirat nanti, maka ilmu makan itu dapat dikatakan sebagai ilmu yang tertua dan abadi. Ayo bersama berkarya sebagai ibadah, berani berbuat baik untuk kemaslahatan umat manusia. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.